Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Mula pertama, sepatutnya lah kita menaikkan panjatan pujian syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita dan saya dalam keadaan sehat walafiat, dan doa saya juga selalu kepada Tuhan, kiranya semua pemirsa, petani yang menyaksikan video ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap kita menjaga kesehatan kita, gunakan masker, cuci tangan yang bersih demi keluarga kita. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit mau memperkenalkan tentang produk kami yang bernama NutriGuru Plus. Produk NutriGuru Plus ini merupakan produk generasi ketiga yang sebelumnya adalah awalnya NutriGuru POC yang seperti ini, kemasan 1 liter, dan generasi kedua NutriGuru Multi, dan pada saat ini kurang lebih 15 tahun baru kita masuk kepada NutriGuru Plus. Dan NutriGuru Plus sendiri terbagi menjadi ada 2 varian. Yang label berwarna hijau adalah NutriGuru Plus Vegetatif, dan yang berlabel merah ini adalah NutriGuru Plus Generatif. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ingin menjelaskan apa isi kandungan yang ada di dalam NutriGuru Plus ini. Di dalam NutriGuru Plus ini terkandung unsur makro, mikro, zat lemak, protein, asam sulfat, asam humat untuk tanah, menggemburkan tanah. Bukan hanya itu, di dalamnya sudah ada kandungan organiknya yang berasal dari rumput laut, dan juga ada di dalamnya penembus, perata, perekat, pembasah. Juga di dalamnya ada hormon CB. Apa itu CB? CB adalah kepanjangan dari siklin betain, yang artinya hormon ini bukan memutus sel, tetapi justru memperbaiki sel-sel spektrum jaringan yang ada di dalam tanaman, sehingga transportasi makanan siklus dapat berjalan dengan sempurna. Nah, dan yang kedua, kami menyadari bahwa makro yang ada di dalam NutriGuru Plus ini sangat kecil prosentasenya. Dikarenakan kami menyadari bahwa petani sudah menggunakan pupuk makro seperti urea, ZA, Ponska, SP, KCL, ataupun produk-produk NPK lainnya. Nah, tetapi kekuatan yang ada di dalamnya justru bukan ada di makro. Kekuatan yang ada di dalamnya adalah di unsur mikro, dan metode teknologi yang digunakan adalah high-tech isolar compress system. Apa sih itu artinya? Jadi pada saat Anda menggunakan produk ini, Anda tuang di dalam air ataupun di ember sebelum dimasukkan ke dalam tangki penyemprotan, diaduk dulu secara merata. Di situ terjadi satu reaksi, dan pada waktu dia masuk ke dalam tangki dengan ditutup, dan ada di dalam tangki tentunya gelap ditutup, dan pada waktu dia disemprotkan keluar dari spuyer dan mengena kepada daun, batang, dan lain sebagainya, sebagian tanaman, seperti bom yang meletus, sehingga dapat menggandakan unsur mikro yang ada di dalamnya. Nah, apa manfaatnya produk NutriGuru Plus Vegetatif dan Generatif ini? Untuk yang masa vegetatif, ini digunakan pada saat pembenihan sampai penanaman hingga memasuki masa primordia atau meteng dan bunting sebelum berbuah, atau pada tanaman horti pada saat dia berbunga. Manfaatnya adalah sebagai perangsang tumbuh. Saya teringat berbicara tentang perangsang tumbuh, di Sidrap ada kesaksian seorang petani di Sidrap, Sulawesi Selatan,
Di sana pada musim yang barusan ini, baru saja dan baru panen, hama yang terjadi adalah hama tikus yang sulit sekali diatasi oleh petani padi ataupun petani lainnya. Nah, tetapi mereka menggunakan yang namanya Nutri-Grow Plus ini dengan interval pendek, mungkin 5/7 hari mereka semprotkan. Ternyata dapat mengejar pertumbuhannya dan merata. Sehingga saya cukup terkesan. Hasil yang didapat pun, walaupun sudah 3 kali serangan tikus pada masa pertumbuhan awal penanaman, pada saat primordia, meteng, bunting pada saat itu, dan saat mau panen, ternyata masih panen cukup berlimpah. Terima kasih untuk petani yang ada di Sidrap yang sudah mempersiapkan produk kita. Manfaat yang kedua, di dalam Nutri-Grow Plus vegetatif ini mampu memberikan klorofil kepada tanaman sehingga mempertahankan hijau daun dengan usia yang lebih lama. Ada bagan warna hijau. Jangan ambil tanaman Anda sesuai dengan bagan hijau yang paling kanan atau yang paling hijau gelap. Justru hama dan penyakitnya lebih banyak. Tetapi menggunakan Nutri-Grow Plus, tanaman itu hijaunya mungkin seperti tutup botol ini ataupun seperti daun pisang muda, dan hijaunya cukup bertahan lama. Kelebihan yang ketiga, manfaatnya adalah mampu merangsang pertumbuhan akar, memperbanyak akar, bahkan memperdalam akar. Yang keempat adalah mampu untuk memperkuat batang dan merangsang pada saat masuk kepada primordia, yaitu masa meteng dan bunting, bahkan untuk memacu bunga bakal buah. Ini manfaat daripada Nutri-Grow Plus vegetatif. Dan selanjutnya untuk masa pertumbuhan generatif menggunakan yang berlabel merah, berlabel merah, kandungannya sama isinya yang saya sebutkan tadi di awal, tetapi di generatif ini kami menambahkan kekuatan unsur POP, potasium oksid fosfat, di mana pada masa generatif tanaman apapun juga memerlukan unsur P yang kuat dan K. Manfaatnya adalah Nutri-Grow Plus generatif, dia mampu memberikan pengisian kepada buah melalui sistem fotosintesis pada daun. Kedua adalah manfaatnya melakukan pematangan dan pemadatan. Kelebihan daripada Nutri-Grow Plus generatif ini, kalau untuk di padi, dia mampu membuat isi bulir padi itu menjadi bernas ataupun berbobot, kalau bahasa Jawa mentes, walaupun kulitnya tipis, tetapi tidak pecah. Dan membuat buah padi itu menjadi bening. Kalau di bawang merah, kemampuannya selain dia membuat besar umbi, dia juga mampu untuk menambah warna merah pada bawang merah. Kalau untuk di cabai misalnya, dia mampu membuat tebal daripada kulit cabenya sehingga berbobot. Kalau di seperti gini kan tidak kopong, berisi. Kalau di semangka, dia mampu memberikan kadar air yang sangat baik sekali, sehingga pada waktu dibelah tidak airnya keluar. Sehingga kalau semangka itu dikirim, bobotnya akan menyusut dan mudah busuk. Kalau di melon, kemampuannya dia dapat membuat nut atau jaringan itu keluar. Sehingga apa? Daging tebal, rongga udara sempit. Seperti itu. Dan kelebihannya untuk dosis daripada masing-masing ini dapat digunakan. Contohnya untuk padi, dosis penggunaannya sangat hemat. Perhatikan, satu tutup botol dalam vegetatif dan generatif ini adalah 30 mili. Dan patokannya adalah 30 mili untuk 16 liter air. Artinya 2 mili per liter air.
Kalau untuk padi, dosis penggunaannya hanya digunakan pada usia 15 setelah pemupukan pertama 2-3 hari langsung digunakan 15, 25, 35 ataupun 40. Dan dilanjutkan pada usia 50 tergantung dari varietas benih padi yang ditanam. Artinya 10% keluar male ataupun jebrul keluar male, 10% merata, masukkan dengan satu tutup botol 30 mili untuk 16 liter air yang generatif. Katakanlah 60 hari, yang kedua semprot cukup dengan 1,5 tutup botol per tangkinya 16 liter air. Dan yang terakhir usia 70 dilakukan 2 tutup botol per tangki 16 liter air. Cukup 3 kali semprot. Total adalah 6 kali semprot. Kalau untuk bawang merah, untuk cabai, untuk semangka, melon, dan tanaman lain ataupun horti lainnya dapat digunakan setiap penyemprotan adalah antara 3-5 hari tergantung dengan cuaca. Artinya apa? Pada saat Bapak melakukan penyemprotan, sebelum melakukan penyemprotan, lakukan analisa pengamatan dengan mata kita. Bagaimana setelah penyemprotan yang lalu, apakah pertumbuhannya itu sudah baik? Kalau memang baik, silakan dilanjutkan, dipertahankan supaya pertumbuhannya itu tetap baik. Tetapi kalau kurang, Anda dapat meningkatkan dosis. Tetapi kalau menurut Anda itu pertumbuhannya sudah melebihi dari standar Bapak, dapat dikurangin. Dosis ini sangat irit. Contohnya untuk padi, 3 kali semprot. Untuk 5.000 meter persegi tanaman padi ataupun setengah hektar, 3 kali semprot usia 15 pertama, yang kedua adalah usia 25, dan yang ketiga adalah 35. Dalam 5.000 meter, Anda akan menghabiskan untuk usia tanaman 15 hari tanaman padi itu cukup 4 tangki, 4 kalikan 30 mili. Berarti 120 mili. Nanti pada usia 25 tanaman agak besar sedikit. Gunakan katakanlah 5 tangki untuk 5.000 meter. 5 kalikan 3 adalah 150. Dan pada tanaman usia 35-40 semakin tinggi tanaman cukup 5 tangki. Kalau 1 hektar berarti 10 tangki. Berarti kalau untuk setengah hektar 5.000 meter cukup 5 tangki, berarti 150. 150, 300 ditambah 120 hanya kurang lebih sekitar 470 mili. Setengah liter cukup. Mungkin di pasaran harga 150.000, berarti 150.000 mampu untuk 3 kali semprot dalam luasan setengah hektar 5.000 meter. Demikian juga untuk yang generatif. Sama, dapat dihitung. Sangat mudah. Analisa usaha tani dapat dihitung. Lah, bagaimana manfaat secara umum produk NutriGrow Plus ini? Selain daripada itu, yang tadi saya di awal sebutkan, high-tech solar compress system, metode yang digunakan menguatkan mikro, sehingga tanaman itu kita melakukan imunisasi di awal untuk menjadikan tanaman, apapun tanaman yang Bapak tanam menjadi sehat. Itu kunci adalah hal yang penting. Tanaman menjadi sehat. Apabila tanaman itu menjadi sehat, maka dengan sendirinya tanaman itu akan memiliki antibodi. Sehingga apa? 1. Apabila NutriGrow Plus ini disemprotkan mulai sejak awal, kemampuannya di alam yang ekstrim pun dia tetap bertahan karena memiliki antibodi. Di dataran rendah, dataran tinggi tetap sama, memiliki antibodi. Bahkan antibodi terhadap yang namanya hama dan khususnya penyakit tanaman. Beberapa kunjungan saya di Indonesia beberapa waktu ini, mereka katakan NutriGrow ini kok ngirit ya, irit sekali penggunaan yang namanya insek dengan fungi. Sebetulnya bukan irit. Karena apa? Bapak petani dan ibu petani sudah melakukan imunisasi sehingga ada antibodi. Tanaman itu kuat.
Ya, bukan berarti tidak akan kena. Artinya adalah tatkala di kanan kiri muka belakang dari lahan petani sudah kena masalah, mungkin dengan penggunaan Nutrigrow ini masih bertahan, cepat-cepat melakukan yang namanya perlindungan, dapat digunakan insektisida dan fungisida. Dan produk Nutrigrow Plus ini dapat dicampurkan bersamaan dengan insektisida ataupun fungisida sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam produk masing-masing yang Bapak akan gunakan. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui manfaat daripada Nutrigrow Plus. Ada bukti banyak yang dapat kita lihat. Yang pasti adalah penggunaan Nutrigrow Plus memiliki konsep hemat biaya. Karena apa? Karena setelah menggunakan Nutrigrow Plus mampu mengurangi pembiayaan pembelian insek dan fungi menurut pengalaman petani yang kami dapat. Yang kedua adalah hemat dosis. Tadi saya sudah jelaskan analisa usaha tani khususnya untuk padi. Hanya menggunakan 500 mili untuk aplikasi di masa vegetatif cukup 3 kali semprot. Masalah tenaga, produk ini dapat dicampur bersamaan dengan insek ataupun fungi kecuali herbisida. Tidak boleh dicampurkan. Sekali semprot beberapa sasaran kena. Dan hemat waktu. Tidak usah mengulang. Semprot Nutrigrow Plus, besok harus menyemprot lagi obat-obatan dan lain sebagainya. Tidak perlu, tetapi dapat dicampurkan secara bersamaan. Nah, Nutrigrow Plus ini dapat digunakan untuk berbagai macam tanaman. Hanya perbedaannya interval waktu dengan dosis yang diberikan disesuaikan dengan pengamatan petani sebelum melakukan aplikasi. Tadi pagi dan saya terkesan beberapa waktu yang lalu dari beberapa petani di Bima membuat satu grup. Saya kaget ada grup masuk. Dan saya baca grup itu adalah petani Nutrigrow Bima. Saya melihat ada 40 anggota di situ dan saya mencetuskan, ini inisiatif siapa? Mereka mengatakan inisiatif daripada petani Bima yang sudah membuktikan produk kami. Nutrigrow Plus mengutamakan bukti, bukan menjual janji. Bukan mempengaruhi karena pandainya seseorang berbicara secara marketing. Tetapi bukti itu adalah penting. Sehingga tidak merugikan petani. Dan tadi saya melihat, saya sangat terkesan dan tersentuh. Ada seorang petani yang pada saat dipanen tanaman bawangnya mengatakan, Nutrigrow Plus bikin puas. Dan seizin daripada komunitas PNPB, artinya Petani Nutrigrow Plus Bima, Nutrigrow Plus bikin petani puas kami jadikan moto perusahaan PT Berkat Mitra Makmur Indonesia di tahun 2020. Sehingga bukan hanya di Bima, di seluruh Indonesia kita mau meningkatkan produksi pertanian kita, membantu pemerintah dalam menyelesaikan swasembada pangan nasional dan juga yang terutama demi kesejahteraan keluarga kita. Cara penggunaan Nutrigrow perhatikan adalah dikocok seperti ini, botol terbalik. Kalau yang vegetatif memang mudah tapi dia kental. Tetapi kalau yang generatif memang sedikit padat tapi dikocok saja seperti ini, kocok, diayunkan sampai berbunyi seperti ini baru digunakan. Dan pastikan berlebihan dosis penggunaan Nutrigrow Plus tidak berdampak satu kegagalan, kebakaran tanaman, dan lain sebagainya. Anda berani melakukan Nutrigrow Plus dengan baik, tepat waktu, tepat dosis, sesuai dengan analisa usaha tani,
Dan Nutri-Gro Plus mampu untuk mengoptimalkan segala benih yang ada di Indonesia. Lestarikan kesuburan tanah di Indonesia. Lestarikan kita memakan hasil produksi yang bergizi dan bermanfaat. Nutri-Gro Plus ikut serta membangun pertanian Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak menghubungi kami. Secara teknikal akan dibantu oleh staf-staf ahli kami. Dan dicatat nomornya adalah 082 11 22 66 123. Kami siap membantu dan memberikan informasi, dan kita juga bantu dan membuka untuk kita saling sharing demi kesuksesan petani di seluruh Indonesia. Demikian yang saya informasikan, dan saya Dodi, hormat kami kepada keluarga para petani dimanapun Anda berada. Sehat selalu dan semangat. Dan jangan lupa gunakan Nutri-Gro Plus sebagai andalan. Jadikan tanaman itu sehat. BMM Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.